Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu baru baca ayat pertama nih, itu udah kebayang gimana di awal-awal Rasulullah dulu. Rasulullah dibenci oleh orang-orang di sekitarnya, dianggap gila, penyihir, tukang tenun. Kemudian dibenci sama keluarganya sendiri, sama pamannya pun dimusuhi, kemudian dihina, dibully hingga ke Taif, kemudian dilempari kotoran, diludahi, dilempari batu hingga berdarah-darah. Kemudian apalagi hingga ditinggal wafat oleh istri tercintanya yang selama ini selalu support, udah nggak ada lagi. Lalu paman kesayangan beliau pun meninggal, lalu melewati berbagai peperangan yang membuat beliau itu terluka, terhantam, tertusuk hingga gigi beliau itu patah, berdarah-darah, lalu kehilangan orang-orang terdekat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hingga beliau itu menahan lapar, mengganjal 2 batu dalam perut beliau hingga agar tidak diketahui oleh para sahabatnya saat menggali Khandaq. Selama 23 tahun menjalani proses perjuangan yang amat sangat tidak mudah. Kesemuanya itu dikorbankan harta, waktu, kehidupan beliau untuk memikirkan nasib umatnya. Perjuangannya amat sangat panjang, menguras tenaga hingga akhirnya turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu seolah apa ya? Kerasa kemenangan telah tiba ya Rasulullah gitu. Hari kemenangan ini telah tiba ya Rasulullah. Jadi perjuanganmu telah sampai pada kemenangan yang indah ya Rasulullah gitu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Islam yang engkau dakwahkan dulu ya Rasulullah, yang awalnya engkau ditolak semua orang, engkau disakiti karena membawanya, dihina karena menyampaikannya, kini semua orang berbondong-bondong memeluknya, kini semua orang mengikuti apa yang engkau bawa. Dan kemenangan itu menjadi sebuah begitu hal yang indah, sebab saat kemenangan ini hadir, engkau tak menyakiti siapapun gitu ya Rasulullah gitu. Dan tak sombong atau berbangga dengan kemenangan. Engkau hanya mengingatkan kami agar senantiasa untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saat kemenangan hadir itu Rasulullah malah mengingatkan kita untuk bertasbih, bertahmid, memohon ampun, taubat kepada Rabb kami gitu. Bukan bersombong atas kemenangan. Jadi teman-teman, surah ini tuh Masya Allah indah banget gitu kan. Saat kita itu benar-benar mentadaburi kisah Rasulullah SAW. Jadi please banget gitu ya, baca sirah nabawiyah. Bagi yang udah baca lagi. Jadi kayak nanti teman-teman rasain begitu baca satu ayat doang itu kayak kegambar ke semuanya perjuangan Rasulullah hingga kemenangan ini hadir gitu. Betapa dahsyat perjuangan beliau. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kayak ke flashback semua di dalam pikiran kita tentang perjuangan Rasulullah sampai kemenangan itu hadir. Insya Allah seru banget.